Selain seleksi tumbuhan berdasar jalur fotosintesis, adalah kajian berdasar parameter respons tumbuhan pada proses umum fitoproses dan kekhususan, khususnya kelompok lahan darat termasuk perairan tawar, yaitu dengan penggunaan pepohonan berkayu tinggi lebih 3 meter, biasanya untuk pemulihan kualitas lahan hutan. Kelompok ini dikenal sebagai dendroproses. Bila tujuannya pemulihan kualitas lingkungan, disebut dendroremediation. Khusus lahan pertambangan yang mempunyai tujuan khusus ekstraksi dan akumulasi logam berharga, kelompok ini dikenal sebagai phytomining. Dan khusus lahan pesisir yang mempunyai tujuan khusus ekstraksi garam untuk perbaikan struktur tanah dikenal sebagai phytodesalination. Kajian ini meliputi 1. Observasi berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh subur di tempat permasalahan. Ini dimaksudkan untuk kemudahan aplikasi yang adaptif dan siap sedia di tempat. Seleksi kandidat minimal 5 jenis untuk tumbuhan air maupun tumbuhan tanah. Cara ini mengadopsi metode ekotoksikologi yang setidaknya memerlukan 5 perlakuan zat. Makna perlu pilihan banyak jenis adalah realistis, yaitu media tercemar tidak mengandung hanya sejenis pencemar, banyak pencemar dan perlu banyak jenis tumbuhan. Hindari jenis tumbuhan yang sebagian maupun seluruhnya sebagai bahan pangan, misalnya kangkung atau jagung. Kita perlu perhatikan bahwa tumbuhan sebagai pengolah zat berbahaya dan pemulih lingkungan tercemar difungsikan sebagai pengekstrak zat berbahaya dari lingkungan dan terkonsentrasi dalam tumbuhan. Jadi hasil akhir tumbuhan adalah menjadikannya tumbuhan berbahaya. Namun bila terpaksa tidak terdapat jenis yang diinginkan, maka pada saat pasca panen pengolahan atau proses perlu dilakukan uji translokasi zat di dalam tumbuhan dan uji toksisitas terhadap konsumen tumbuhan itu. Pengujian ini penting dalam penerapan pengamanan pasca panen atau setelah penggunaan pengolahan. Kedua, cek literatur hasil penelitian terdahulu mengenai jenis tumbuhan kandidat. Ini penting untuk penerapan memperkuat solusi masalah, metode penelitian definitif dan hasil-hasilnya. Baik ada ataupun tidak ada literatur. Yang ketiga, perlu dilakukan pengukuran berat basah, berat kering, tinggi, panjang tumbuhan dan akar sebelum penanaman. Ini dimaksudkan untuk desain reaktor dan pertumbuhan selama proses pengolahan. Khusus untuk solusi zat bermasalah terbesar, tambah pengukuran kadar zat tersebut di dalam tumbuhan. Ini penting untuk melihat potensi tumbuhan menyerap zat tertentu. Selanjutnya, cek literatur mengenai partisi oktanol air, POW, yaitu tendensi keberadaan zat di dalam biomas atau medium tumbuhnya. Demikian pula perlu diuji faktor biokonsentrasi zat dalam tumbuhan relatif terhadap medium tumbuhnya yang dikenal sebagai bioconcentration factor, BCF. Baik POW maupun BCF perlu dipahami melalui mata kuliah ekotoksikologi yang tersedia pada kanal ini.
Keempat, melakukan uji toksisitas zat tunggal, baik itu limbah, tanah tercemar, dan lain-lain, dan atau zat campuran, misalnya air limbah domestik dan lindi sampah. Kajian ini diperlukan untuk melihat konsentrasi maksimum zat yang dapat diolah, kelayakan masukan pengolahan, dan detoksifikasi zat. Sekali lagi, pelajari video ekotoksikologi yang hasilnya digunakan untuk pengujian selanjutnya. Kelima, melakukan pengukuran faktor transpirasi sebagai rasio antara evapotranspirasi dan evaporasi. Kajian ini diperlukan untuk memaksimalkan fitostabilisasi zat yang terserap oleh tumbuhan. Salah satu cara untuk pengukuran faktor transpirasi dapat disimak dalam tayangan yang secara praktis dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah dan berlaku untuk tumbuhan tanah maupun tumbuhan air. Keenam, melakukan pengukuran berat basah, berat kering, tinggi, panjang tumbuhan dan akar sebagaimana perlakuan langkah ketiga yang dilakukan pada akhir penanaman, termasuk juga pengukuran solusi zat bermasalah terbesar yang keduanya berguna untuk desain reaktor dan pertumbuhan selama proses pengolahan maupun untuk kalkulasi BCF. Ketujuh adalah pemeringkatan jenis tumbuhan berdasar kriteria uji seleksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tumbuhan terpilih untuk proses pengolahan. Contoh kriteria uji seleksi adalah memprioritaskan penggunaan tumbuhan yang berpotensi terbesar menyerap air limbah, tetapi tetap kurus sehingga memudahkan pemeliharaan. Dengan penerapan kriteria itu, maka dapat diperoleh urutan prioritas, yaitu faktor evapotranspirasi tertinggi, BCF tertinggi, dan laju pertumbuhan berat kering terendah. Kriteria seleksi ini cocok untuk dendroproses, phytomining, dan phytodesalination. Kedelapan adalah penetapan jenis tumbuhan terpilih untuk penelitian definitif, yaitu mengoperasikan variasi jenis tumbuhan dan desain metodologi penelitian atau penerapan operasional.